Kalau itu kita tinggalkan seperti maunya Rocky Gerung, rusak negara ini. Jadi sahabat Indonesia, saya bisa mengatakan dengan keras bahwa Rocky Gerung itu adalah toksik atau racun bagi bangsa ini. Harus kita netralisir. Itu opini saya mengawali tahun 2022 ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Hari ini tanggal 3 Januari 2022. Sahabat Indonesia, sebelum saya menyampaikan opini pada hari ini, izinkan saya mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya sahabat saya, sahabat terbaik saya, Mbak Nindi Elis, seorang penyanyi yang sangat populer di tahun 1980 sampai 90. Beliau adalah orang yang sangat hebat, survival, seorang penyintas kanker, dan akhirnya beliau dengan bahagia dan damai kembali ke sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Kanal Anak Bangsa, saya mengucapkan selamat jalan Mbak Nindi Elis, selamat menemui Sang Khalik, dan saya mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhumah. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Indonesia, kita masuk pada Opini Rudy di awal tahun 2022. Saya menyoroti tentang tingkah pola pengamat politik yang konon menjadi ikon dari pihak oposisi yang namanya Rocky Gerung. Sebetulnya narasi atau statement dari Rocky Gerung ini narasi yang penuh dengan aroma kebodohan karena sangat tidak logik gitu ya. Tapi karena dia menjadi ikon dari para oposisi, perlu saya berikan counter statement atau counter opini. Statement dari Rocky Gerung terkait dengan Timnas Indonesia. Maksud saya Timnas sepak bola Indonesia yang kemarin berlaga di final AFF tahun 2020 di Singapura. Ada logika yang nggak nyambung. Ini membuktikan memang pribadi seorang Rocky Gerung memang nggak connect gitu. Dia mengatakan bahwa Timnas Indonesia bisa menang di AFF 2020 kalau Presiden Jokowi menyetujui ambang batas pemilihan presiden 0%. Presidensial threshold dikaitkan dengan kompetisi sepak bola. Coba bayangkan konektivitasnya di mana? Nyambungnya di mana? Hanya orang gila, hanya orang yang tidak waras yang menyambungkan dua hal ini. Saya tidak mengatakan Rocky Gerung tidak waras atau gila, tapi yang jelas ujaran dia ini sangat menyesatkan. Semuanya salah Jokowi, Salawi, itu menjadi ikon perlawanan dari Rocky Gerung dan kawan-kawan. Sama dengan dulu dia mengatakan bahwa penebangan pohon di Gunung Semeru pada saat ada baliho Rizik Syihab itu adalah perintah istana. Ini kan koplak gitu. Orang kalau sesat pikir ya seperti Rocky Gerung ini. Apa yang mungkin seorang presiden di negara besar yang sekarang menjadi ketua G20 memerintahkan penurunan baliho atau poster Rizik Syihab
di lereng Gunung Semeru? Mungkin atau tidak? Hanya orang gila yang mau percaya dengan ucapan Roky Gerung. Orang ini memang harus dihentikan. Jadi tidak bisa kita biarkan bercuap-cuap seenak udelnya sendiri. Dia tidak mempunyai legitimasi yang bisa mewakili rakyat Indonesia. Hanya rakyat oposisi yang sesat pikir yang percaya dengan omongannya Roky Gerung. Dan ini memang menurut saya toksik bagi bangsa ini. 6 bulan yang lalu dia mengatakan bahwa kalau mengkritisi presiden tidak perlu sopan santun. Aduh, ini dia merusak marwah demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia ini adalah penuh etika dan sopan santun. Ada unggah-ungguhnya. Kalau semuanya direpresentasikan seperti apa maunya Roky Gerung, rusak negara ini. Tapi bagi saya sih Roky Gerung itu nobody, bukan siapa-siapa sih. Cuma memang karena dikutip di beberapa media, jadi saya harus punya panggilan jiwa untuk meluruskan omongan yang sesat Roky Gerung. Coba bayangkan sekali lagi, prestasi Timnas Indonesia kemudian disambungkan dengan keinginan dia untuk ambang batas pemilihan presiden 0%. Nyambungnya di mana gitu. Ini kan ucapan orang yang dungu. Dan orang dungu yang sesat. Ini kan ya Roky Gerung inilah. Jadi menurut saya kita harus melakukan perlawanan atas kedunguan yang disebarkan oleh Roky Gerung ini. Jadi rakyat Indonesia harus mulai kritis, termasuk kritis kepada orang-orang sesat seperti Roky Gerung ini. Mengkritisi pemerintah itu boleh, tapi menghujat dengan kata-kata kasar itu sangat tidak boleh. Kita akan keluar dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ini yang menjadi pembeda. Negeri ini bisa bertahan 76 tahun, sekarang masuk ke 77 tahun, itu karena kita menjaga jati diri kita. Jati diri bangsa Indonesia yang menghargai satu sama lain, menghargai keberagaman, dan menghargai namanya Pancasila sebagai way of life kita. Kalau itu kita tinggalkan seperti maunya Roky Gerung, rusak negara ini. Jadi sahabat Indonesia, saya bisa mengatakan dengan keras bahwa Roky Gerung itu adalah toksik atau racun bagi bangsa ini. Harus kita netralisir. Itu opini saya mengawali tahun 2022 ini. Baik sahabat Indonesia, demikian counter opini saya terkait dengan ujaran Roky Gerung. Kita tidak bisa diam, kita harus meluruskan, jangan sampai virus kedunguan ini menyebar kemana-mana. Ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan varian Omikron dari COVID-19. Ini menurut saya. Sesat pikir yang berkelanjutan dan diamplifikasi oleh beberapa media. Dan ini menurut saya adalah penyebaran racun yang sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi yang tujuannya hanya satu, menghancurkan jati diri bangsa Indonesia. Ini harus kita lawan dengan keras. Ini opini saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudy, dan saya selalu mengingatkan Anda untuk selalu taat protokol kesehatan, menjaga kesehatan diri sendiri. Salah satunya adalah menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudy SK.